usahanya Pau Billy ya Pak ya? Jadi nama usaha saya itu Pau Billy itu diberikan nama oleh kepala suku dari Tambrau. Waktu datang ke rumah, dia mencicipi. Waktu itu saya masih berjualan wedang jahe itu dengan botol sirup ABC. Billy itu dalam bahasa Moy itu artinya membangun bersama, meroyong seperti itu. Kalau dalam bahasa orang Maiprat itu anu beta tuba. Bekerja bersama-sama, membangun bersama-sama, artinya gotong royong. Pak John, saya baru tahu kemarin kirim ke Freeport, maaf ini bukan ini, tetapi kemarin kirimnya lumayan ya, belasan ribu ya Pak. Pak, tantangan terbesar yang Bapak alami dalam menggarap usaha ini Pak, kami ingin tahu. Oke, selamat siang Sobat Kreatif. Kembali lagi saya Yanti dari Mahkota Kreatif. Kali ini kami tidak ada di ruang produksi Mahkota Kreatif, kami ada di Gedung Talent BPVP Sorong. Kenapa kami ada di sini? Karena kami sedang menggunakan ruang podcast yang bagus ini. Ini adalah ruang podcast BPVP Sorong dan senang sekali kami ada di sini. Oke, kenapa sih Mahkota Kreatif itu bikin podcast lagi sih tidak cukup membuat kerajinan tangan memproduksinya? Oke, sedikit cerita dulu. Sobat Kreatif, kemarin saya mendengar beberapa podcast dan saya sangat tertarik, itu sangat menolong saya di dalam proses produksi sebenarnya, dan saya akhirnya membeli kelasnya dan itulah kenapa saya membuat podcast ini. Dan alasan kedua, tetapi sebenarnya yang paling utama adalah karena saya ingin kita maju bersama, ingin memperkenalkan teman-teman UMKM lain, teman-teman sejawat yang kami sebenarnya sedang berjuang bersama untuk bangkit dan mempunyai kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik. Oke, baik, saya Yanti, mari kita mulai. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, sudah dikenal di mana-mana di kalangan kami UMKM. Itu beliau orang yang luar biasa, menjadi teladan bagi kami sebenarnya. Oke, kita sambut saja Pak John Dawan. Oke, selamat siang Pak John, apa kabar? Ya, selamat siang untuk kita semua. Iya, Sobat Kreatif, Pak John saya akrab memanggilnya dengan sebutan Mbak Pen. Beliau adalah seorang hamba Tuhan, tetapi kemudian bergerak di bidang kuliner ya Pak. Kenapa sih Pak terjun ke usaha Pau Billy ya namanya? Kenapa Bapak? Ya, baik. Saya perkenalkan nama dulu. Iya. Oke. Jadi nama saya Joni Wenandawan. Jadi saya tinggal di Jalan Sagu, RT 001 RW 002, Kelurahan Aimas, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong. Iya. Jadi pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah kalau memiliki jiwa wirausaha itu sebenarnya sudah dari tahun 80-an. Tahun 80-an saya masih SMP, Bapak. Iya. Jadi tahun 80-an itu saya sudah berjualan. Entah di kompres-kompres, entah di pasar. Apa yang dijual, Bapak? Ya, daun kasbi, daun betatas, ada kangkung, ada bunga pepaya, seperti itu. Ada kertas-kertas bekas yang mungkin orang tidak pakai, kita jual di pasar-pasar. Kita jual di mas-mas pisang goreng. Tahun itu kan kertas itu laris manis untuk pakai bungkus pisang goreng, seperti itu. Jadi untuk jadi wirausaha sebenarnya sudah dari tahun 80-an. Cuma karena terpanggil untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ya kita fokus kepada bidang ini dulu. Tapi dengan berjalannya waktu, akhirnya endingnya itu kita mulai melihat bahwa ekonomi ini sangat dibutuhkan untuk menopang keluarga. Juga menopang dalam pelayanan, bahkan kegiatan-kegiatan keagamaan atau sosial. Apalagi kita sudah berkeluarga, sudah punya istri, anak, dan itu sangat penting. Maka saya harus bisa mengambil kesimpulan untuk terjun di dalam wirausaha, dalam hal ini menjadi seorang UMK.
atau yang disebut trennya itu adalah UMKM. Mungkin begitu. Iya, tetapi tanpa meninggalkan nilai-nilai latar belakang Bapak tadi ya. Tidak akan pernah. Terima kasih. Baik, Sobat Kreatif. Beliau adalah seorang Ketua Asosiasi Nusantara untuk Provinsi Papua Barat Daya. Provinsi Papua Barat Daya, silakan Bapak. Iya, jadi saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana saya dipercayakan untuk menjadi seorang ketua ya, atau ketua umum untuk organisasi murni 100% organisasi ini adalah UMKM. Ya, yang namanya dikenal adalah Asosiasi Nusantara UMK Kabupaten Sorong. Tapi kita sudah bergerak se-provinsi Papua Barat Daya, seperti itu. Nah, jadi kita mulai melangkah itu dari 2022 sampai saat ini kita punya anggota sudah banyak sekali. Nah, jadi kalau sampai nanti kita masuk dalam pelantikan seperti Go Provinsi, mungkin nanti akan mencangkup banyak hal. Seperti itu. Banyak nanti yang kenal dan bergabung. Untuk kita maju bersama ya Pak. Ya, jadi asosiasi ini sebenarnya organisasi ini milik semua UMKM di Provinsi Papua Barat Daya. Dan siapapun yang bergabung di dalam, kita akan maju bersama, kerja bersama, dan kita go secara Papua atau Sorong Raya atau Papua Barat Daya, dan juga bisa nasional dan internasional. Nah, itu ambisi saya. Punya visi dan target untuk ke depan. Iya, ambisi yang positif. Ya. Makanya tidak salah kalau Bapak diangkat jadi ketua ya Bapak. Oke. Baik. Nama usahanya Paubili ya Pak ya? Jadi nama usaha saya itu Paubili, itu diberikan nama oleh kepala suku dari Tambrau. Oh. Iya, kepala suku dari Tambrau. Waktu datang ke rumah, dia datang ke rumah, dia mencicipi. Waktu itu saya masih berjualan wedang jahe itu dengan botol sirup ABC. Jadi waktu dia rasa enak, saya belum punya nama. Akhirnya beliau bilang, sudah, karena tinggal di Tanah Malamoy, tempat yang kau tinggal ini juga adalah daerah Paubili, ya kasih nama saja Paubili. Setelah itu saya cek lagi, saya tanya Bapak Yonas Malibela. Akhirnya orang tua bilang bahwa sudah kasih nama saja Paubili. Jadi Bapak sebagai orang tua juga artinya merestui. Akhirnya saya kasih nama saya punya usaha itu Paubili. Paubili sendiri artinya apa Pak Jo? Jadi Paubili itu dalam bahasa Moy itu artinya membangun bersama, atau istilahnya ada sesuatu yang bekerja itu bersama-sama, gotong royong seperti itu. Kalau dalam bahasa orang Maiprat itu anu beta tuba, bekerja bersama-sama, membangun bersama-sama, artinya gotong royong gitu. Itu arti dari Paubili. Dan nama ini saya angkat untuk membawa daerah tempat tinggal kami, status Moy itu diangkat, di-up untuk terkenal, karena belum ada yang angkat. Luar biasa, terima kasih Pak Jom. Tadi sudah disentil sedikit tentang produknya, salah satunya itu wedang jahe. Berapa produk yang sedang digarap oleh Paubili dan bagaimana sampai ke situ Bapak? Ini produk lokal semua kan Bapak? Iya, jadi produk saya itu ada 3. Jadi yang pertama itu adalah wedang jahe. Jadi wedang jahe itu yang dulu mungkin varian pertama itu kan cair, yang kita bisa langsung minum, langsung diseduh, apa bukan diseduh ya, langsung bisa diminum. Yang kedua itu adalah varian yang kedua itu adalah sudah jadi serbuk. Namanya yang pertama itu adalah wedang jahe serbuk. Setelah izin keluar dari BP POM, maka namanya dikasih oleh BP POM itu yaitu minuman serbuk jahe. Jadi dia masuk kategori sejenis kopi-kopian. Jadi dia bukan jamu. Bukan jamu seperti itu. Makanya dikasih nama minuman serbuk jahe. Kalau jamu dia tidak bisa punya BP POM. Seperti itu. Itu yang pertama saya punya produk itu. Produk ini dia muncul itu pada waktu COVID. Iya saya. Terus yang kedua adalah mie sagu. Mie sagu ini bermula dari tantangan dari kita punya mantan Bapak
PJ Bupati Kabupaten Sorong, yaitu Bapak Yan Pitmoso. Beliau tantang kalau bisa orang-orang asli Papua yang UMKM itu harus memberikan produk yang hasil bumi dari Papua, tanah Papua. Maka kami mulai angkat daripada tadinya kita buat kue sagu, tapi akhirnya karena barang ini sangat langka, akhirnya kami mulai masuk kepada pengolahan mie sagu. Belajar dari mana Pak John bisa Jadi untuk kedua bikin mie sagu? untuk kedua produk ini otodidak. Jadi otodidak tanpa pelatihan. Otodidak, dan setelah itu kita buka di situ belajar lagi. Sehingga memaksimalkan dia punya produk itu. Jadi kita tidak ikut pelatihan, tapi otodidak, ada kemauan untuk menjadi seorang pengusaha seperti itu. Yang ketiga adalah dodol sisa. Sebenarnya dodol sisa ini sudah lama, sudah dari tahun 2017-18. Iya, sudah digarap. Tapi yang ditekuni yang pertama itu adalah pedang jahe sama mie sagu. Mungkin begitu. Baik, ternyata Sobat Kreatif ada 3 produk dan semuanya lokal ya di sini ya. Betul. Semua sagu juga diambil di sini, sirsak juga memang banyak sekali di sini sehingga tanam sendiri juga, saya khawatirnya tanam sendiri juga sirsaknya. Ada. Ada juga, ada supply. Oke, Bapak, bagaimana produk lokal ini dengan maknanya ada yang tadi Bapak sudah ungkapkan, kemudian harus bersanding di zaman modernisasi ini, di mana penjualannya sampai Bapak keluar itu bagaimana jadi? Iya, jadi untuk mengembangkan produk ini maka saya harus berpikir bagaimana supaya bisa membuat inovasi. Inovasi ini artinya awal mula daripada wedang jahe ini kan hanya 4 rempah. Tapi akhirnya saya kombinasi dan kolaborasi akhirnya menjadi 13 rempah. 13 rempah di dalam. Dan semua punya fungsi. Iya, semua punya fungsi dan memang sudah ada izin sudah ada uji coba dari Dinkes, terus juga dari BP POM. Jadi akhirnya saya berpikir inovasi itu akhirnya dari yang botol itu akhirnya berkembang jadi serbuk. Dari yang botol sirup ABC berubah menjadi serbuk itu ada saset. Jadi ada 2 saset, saset yang 10 gram, saset yang 20 gram. Artinya saya berusaha bagaimanapun saya harus berkorban. Berkorban dengan harus bisa naik kelas. Naik kelas itu adalah membeli saset, kemasan saset itu. Pengadaan saset itu, walaupun mungkin jumlahnya ribuan, saya harus berkorban keluarkan anggaran. Karena memang saset kemasan tidak susah ya, dapat yang pesan cuma 100, 200, harus ribuan ya Pak. Ini ribuan dan setelah saya beli saya harus bisa pesan dia punya label lagi, stiker sendiri untuk harus ditempel. Jadi kemasan itu belum berlabel ya Pak? Belum label. Kosong, polos. Iya, polos. Jadi ada keuangan yang keluar, tapi saya tidak lihat itu bagaimana jiwa seorang pengusaha itu harus bisa ada di situ. Begitu juga dengan mie sagu. Mie sagu juga saya harus berpikir inovasi dia. Tadinya itu original. Varian yang pertama itu original. Saya berpikir supaya dia unik, bisa dilihat, orang bisa senang dan orang bisa bawa sebagai oleh-oleh, maka saya buat dia ada 4 varian. Jadi varian yang pertama itu original, varian yang kedua itu buah naga. Yang merah itu ya? Iya, itu buah naga asli, dia punya jus itu dipakai untuk pewarna. Begitu juga wortel asli. Dia punya jus. Terus yang keempat itu adalah sawi pokcoy. Jadi warna-warna yang ada ini, varian warna ini semua dari alami, dari buah-buahan, tumbuhan. Itu yang membuat orang bisa tertarik melihat, bisa bawa sebagai oleh-oleh. Berarti bukan saja produk lokal, tetapi pewarna alami yang digunakan juga benar-benar alami dan benar-benar aman ya, untuk dikonsumsi ya Pak John. Iya, oke. Walaupun saya
ada diberikan keleluasan dari BP POM juga untuk harus pakai pengawet dan sebagainya. Begitu juga untuk yang misago, tapi saya tidak pergunakan. Jadi Saya masih alami ya, tidak ada pengawet. masih alami, tidak pakai pengawet sama sekali. Dan Walaupun ada biasanya tuh kalau kuliner ada presentasi 0, berapa untuk Betul. pengawet, makanan yang aman ya Pak, Iya. tapi Bapak memilih untuk tidak. tidak menggunakan. Oke, tapi sejauh ini saya juga mengkonsumsi ya, Sobat Kreatif. Tetapi sampai berapa bulan kami makan dan tidak ada masalah, maksudnya tidak pecah, tidak apa, walaupun tanpa pengawet, dia tetap awet di dalam kemasannya itu Iya. Pak John, jadi aman. Karena sagu murni. Jadi tidak ada kolaborasi dan tepung apapun. Dia sagu murni. Tidak ada. Jadi murni sagu. Ya. Kita sudah dengar bagaimana Pak John dengan cerita panjang lebar bagaimana terjun ke bidang usaha, kemudian bagaimana nama Pak Billy kemasannya bersanding di zaman modernisasi dengan produk lokalnya, itu luar biasa. Pak John, saya baru tahu kemarin kirim ke Freeport, maaf ini bukan ini, tetapi kemarin kirimnya lumayan ya, belasan ribu ya Pak. Ya, jadi saya kembalikan puji dan syukur kepada Tuhan karena Tuhan baik. Karena kita punya hati baik, pikiran baik, dan kita punya perjalanan baik, maka dimudahkan dalam segala usaha. Dimudahkan. Jadi akhirnya dari PT Freeport, jadi kalau tahun lalu itu hampir sekitar 6.000. Tahun ini 11.000 lebih yang diorder seperti itu. Dan saya percaya bahwa bukan itu menjadi satu kebanggaan pribadi untuk saya harus sombong, tidak. Tapi itu menjadi satu acuan di mana saya harus memberikan contoh dan teladan kepada para UMKM orang asli Papua. Kalau saya bisa, kok pasti bisa. Barang apa lagi jadi? Jadi ini bukan sesuatu yang dibanggakan secara pribadi. Keterlibatan saya dalam UMKM ini kan menjadi contoh bagi teman-teman UAP yang lain supaya mari kita sama-sama mengerjakan bisnis ini untuk mengembangkan. Jadi untuk masuk Freeport ini sebenarnya tidak gampang. Itu mujizat. Kasih karunia yang luar biasa. Oke. Untuk mengembangkan, tertarik sekali. Kita bicara tentang sustainable. Bagaimana Pak John bersama Pak Billy melihat ke depan kira-kira sustainable atau keberlanjutan, kira-kira bagaimana mendapatkan produk yang berlanjutan tanpa produk bahan baku ya, mentah sagu misalnya, sirsak misalnya gitu, apakah bisa menjamin untuk seterusnya mendapatkan, mengingat kemarin kalau tidak salah pabrik tepung sagu di Bintuni itu sudah ditutup ya Pak? Di Sorsel. Di Sorsel. Oh maaf, bukan di Bintuni ya, di Sorsel, salah ya. Oke, bagaimana Bapak melihat dan menanggapi ini? Apakah bisa mendapat sagu terus-menerus? Bagaimana tuh Bapak? Iya, jadi Tuhan pasti buka jalan. Kalau kita benar-benar serius dalam usaha. Kalau kita ikut-ikutan saja dalam mengembangkan menjalankan sebuah bisnis, pasti kita akan mandek atau macet. Tapi kalau kita serius, pasti ada Tuhan buka jalan. Akhirnya, walaupun situasi yang tadi Ibu Yanti bilang ya, saya ada dapat orderan dari luar, stok saya dapat dari 2 tempat. Akhirnya saya boleh gunakan itu. Ya saya berusaha bagaimana caranya saya harus dapat tepung sagu. Seperti itu. Akhirnya saya dapat. Akhirnya saya bisa olah untuk memproduksi mie sagu. Begitu juga dengan Medan Jahe. Minuman sagu jahe ini. Saya pun berusaha bagaimana supaya saya bisa dapat stok jahe merah. Karena yang paling dominan dalam hal ini adalah jahe merah. Saya tidak pakai yang lain lagi. Mau pakai lada atau tidak, saya murni jahe merah, sehingga itu akan memberikan kesehatan yang baik dalam tubuh dari konsumen yang minum. Mungkin begitu saya berusaha. Akhirnya saya bisa dapat stok. Baik, berarti dengan kata lain, dengan berusaha mendapatkan rempah-rempah 13 rempah tadi, sagu tadi, oke, berarti teman-teman yang punya pohon sagu di Sorong Raya juga sedang berusaha bagaimana memenuhi kebutuhan permintaan Pak John. Kemudian satu yang saya ingin tahu, apakah terpikirkan untuk menanam 13 rempah itu atau apakah sulit? Iya, jadi kalau untuk penanaman 3 rempah itu memang kalau ada beberapa yang bisa, cuma tergantung tanah.
Tergantung tanah. Kalau tanahnya bagus, dia menghasilkan yang baik. Kalau tanahnya tidak bagus, dia tidak bisa menghasilkan yang baik. Jadi untuk hal ini pernah kami tanam jahe merah. Nah, cuma dia tidak maksimal karena dia terlalu kecil. Nah, seperti itu. Nah, pernah kami tanam itu banyak di rumah. Seperti itu kami budidayakan dengan tempat-tempat yang sederhana. Tapi hasilnya kan tidak maksimal. Itu juga dapat mengganggu kita punya produksi. Nah, makanya kita berpikir bagaimana supaya kita harus mendapatkan supply dari tempat lain. Jadi memberdayakan teman-teman UMKM lain juga. Saya juga sudah pernah bicara sama pemerintah, pertanian. Nah, kami UMKM ini stoknya kami butuhkan begini, tapi kan tidak difasilitasi. Nah, jadi kalau dalam pertanian harus melihat situasi di lapangan seperti itu. Tapi Tuhan buka jalan, kami bisa dapat. Jadi ternyata sobat kreatif perlu kerjasama juga dengan pemerintah supaya melihat hal ini ya bagaimana. Oke, Pak, tantangan terbesar yang Bapak alami dalam menggarap usaha ini, Pak, kami ingin tahu. Iya, tantangan terbesar bagi saya itu yang pertama itu pemasaran. Pemasaran. Iya, pemasaran. Sekarang pemasarannya offline, online juga, Pak? Iya, dua-dua. Iya, jadi kalau pemasaran untuk masuk ke toko-toko itu kan pada dasarnya kan kita tunggu barang laku baru bisa ada uang. Tapi kalau di rumah itu kan orang datang beli kita sudah bisa dapat uang. Itu situasi. Baik, berarti tantangan pemasaran. Pak, menjawab tantangan itu, saya rasa BPVP punya jawaban untuk tantangan itu, Pak. Adik-adik yang di depan kami adalah jebolan dari sekolah kelas konten, kelas pemasaran, dan kelas membuat web untuk tourism. Nah, siapa tahu Bapak kan sudah MOU ya sama BPVP. Ini nanti ada yang keluar lagi lulusan mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi itu mungkin bisa kerjasama dengan BPVP Sorong. Karena kami Mahkota Kreatif sendiri sudah menerima lulusan. Jadi kami terima OJT, on the job training, teman-teman, mereka ada 8 orang, dan akan menolong saya di bidang pemasaran, membuat web, dan juga konten. Nah, BPVP Sorong luar biasa, Pak. Ya, jadi kami senang sekali bekerja sama. Terima kasih BPVP Sorong, terima kasih Pak Kepala, dan semua staf Pak Teguh yang sangat menolong. Mungkin itu bisa menjawab, Pak, salah satu ya, Pak. Iya, jadi kalau saya saat ini diundang, itu saya juga berikan apresiasi kepada BLK ya, saya sebut saja BLK supaya bisa didengar oleh semua tahu. Karena di Asosiasi Nusantara ini yang saya pimpin ini kan kita juga sudah ada MOU. MOU BLK dengan kami sudah ada. Dan kalau hari ini saya bisa ada di sini, saya percaya bahwa ini juga salah satu bantuan yang diberikan untuk pemasaran. Dan saya sebagai owner Pabili, sebagai pengusaha UMKM OAP, saya dengan terbuka untuk menerima. Oke, Pak, harapan Bapak untuk teman-teman UMKM supaya kita maju bersama, saling bergandengan tangan. Iya, jadi harapan saya itu yang pertama sebagai owner dari Pabili dan juga sebagai UMKM secara Nusantara dan juga UMKM secara OAP. Mungkin harapan saya teman-teman pelaku usaha mikro kecil atau UMKM jangan bangga dengan zona nyaman. Jadi jangan bangga dengan zona nyaman dan jangan mau menjadi UMKM rumahan. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman itu untuk menjadi UMKM yang naik kelas. Naik kelas itu kita harus bisa go secara nasional dan internasional. Kita harus punya ambisi. Tapi kita harus punya juga optimis dalam mengembangkan usaha. Jadi dalam hal ini yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus punya produk itu bisa laku. Jadi kalau kita hanya bangga sebagai UMKM tapi produk kita tidak laku, tidak ada yang beli, kita belum bisa dikategori UMKM. Iya, benar sekali Bapak. Karena saya melihat ada UMKM yang ingin nama baik saja, namanya terangkat saja, tetapi produknya ya ini jadi ya begitu-begitu saja. Nah ini bagus nih harapan Pak. Terima kasih Pak John. Dan yang terakhir harapan saya itu bahwa UMKM
untuk khususnya orang asli Papua bahwa kita jangan terlalu berpatokan kepada pemerintah. Untuk dana otsus ya. Tetapi mari kita mandiri untuk berpikir bahwa usaha saya ini akan menghidupi saya. Kalau saya sudah berumah tangga, akan menghidupi saya punya istri atau suami atau anak-anak, keluarga. Bahkan dapat mendorong saya untuk menjadi berkat bagi, kalau saya sebagai OAP yang Kristen, berkat bagi gereja, bagi hamba-hamba Tuhan, umat Tuhan. Kalau saya sebagai Muslim, saya jadi berkat bagi umat Muslim dan juga jadi berkat bagi ustadz, ulama atau lain sebagainya seperti itu, umat Tuhan. Jadi saya tahu kalau Bapak sudah melakukan itu. Oke, terima kasih. Kesimpulannya adalah Sobat Kreatif dan juga Pak John, berarti kita tidak hidup juga untuk diri kita sendiri, ada keluarga, ada sesama, ada UMKM, ada orang-orang di sekitar kita juga yang membutuhkan kita. Baik, Pak, 2 kata untuk penutup, 2 kata dari Bapak. Iya, 2 kata dari saya itu yang pertama itu jangan pernah merasa puas. 4 kata. Oke, jangan pernah merasa puas. Oke, 4 kata. 2 kata, Bapak. 2 kata. Tantangan. Inovasi, Ya. optimis. Oke, inovasi dan optimis. Terima kasih Pak John sudah hadir di tempat ini. Terima kasih, saya Yanti Mahkota Kreatif bersama BPPP Sorong mengakhiri podcast kita pada siang hari ini, dan tentunya dengan bintang tamu kita, Pak John Dawan dari Ketua Umum Asosiasi Nusantara Provinsi Papua Barat Daya. Selamat siang dan ciao, selamat siang bagi kita semua. Bye. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih banyak.